Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? May Allah give us healthy and blessings. Last week we have done midterm assessment. Some of you were good, but some students still have to study hard. Minggu lalu kita udah selesai penilaian tengah semester. Beberapa dari anak-anak ibu itu nilainya sudah bagus, tapi ada juga beberapa nilainya yang masih perlu diperbaiki dan belajarnya harus lebih giat lagi. So this meeting we continue to the chapter 9, The Battle of Surabaya. Minggu ini kita lanjutkan dulu ke chapter 9 mengenai The Battle of Surabaya. What do you think about the title? Ya, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian mengenai judulnya? Ya, in bahasa The Battle of Surabaya adalah pertempuran Surabaya. Nah, jadi di chapter 9 ini kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu mengenai text recount tentang peristiwa bersejarah. Nah, sebelumnya di chapter 8 kita sudah belajar text recount mengenai idola. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi text recount mengenai peristiwa bersejarah. Okay, let's check to the warmer. Nah, bisa dilihat di sini ada crossword puzzle. Ada puzzle berbentuk kalimat acak yang menentukan yang mana regular verb dan irregular verb. Nah, jadi materi regular dan irregular verb ini sudah Ibu terangkan 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang ini tugas pertama anak-anak Ibu untuk mencari di dalam kata acak tersebut yang mana termasuk regular dan yang mana termasuk irregular verb. Oke, kita lanjutkan ke vocabulary builder. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang bisa anak-anak ibu sekalian hafal di rumah dan minggu depan kita bahas bersama. Oke, seperti biasa kita latihan mengucapkan. Nah, lihat yang ada di kotak warna hijau, yang sebelah kiri itu adalah cara penulisannya dan yang sebelah kanan itu cara pengucapan. Oke, kita mulai dulu ya, ibu yang mengucapkan terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mengulangi di rumah. Kita mulai dari kata yang pertama. Remembrance, bloody, surrender, weaponry, defiant, draft, leaflet, anger, militia, feel betrayed, reinforcement, casualty, hamper, and advance. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian bisa mengulangnya di rumah bagaimana cara mengucapkan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Ya, lihat di headline yang reading. Nah, di sini ada sebuah teks mengenai Heroes Day. Nah, siapa yang tahu apa itu Heroes Day? Ya, Heroes Day itu adalah hari pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November. Nah, di sini ada sebuah teks, nanti anak-anak ibu sekalian bisa membacanya di rumah, kemudian kalau bisa dicari artinya, nanti minggu depan kita bahas bersama. Oke, kita lanjutkan dulu ke text structure. Nah, diperhatikan ya, Nak. Nah, recounts record a series of events in the order in which they occurred. Nah, text recount itu membicarakan tentang series of events atau rangkaian kejadian yang terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, there are several types of recounts. For example, diaries, letter or postcards, journals, autobiographies, and biographies, or anything related to histories or historical recounts. Nah, jadi ada beberapa jenis dari recounts. Nah, contohnya diary. Diary itu tentunya anak-anak ibu sudah nggak asing lagi kan? Pasti pernah menulis diary, kemudian letters, surat atau postcard. Nah, jurnal, autobiografi dan biografi, misalnya biografi tokoh idola, biografi pahlawan. Nah, seperti itu. Or anything related to histories, atau sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu historical recounts, text recount mengenai sejarah.
Nah, ini chapter you are studying historical recounts. Nah, jadi di chapter ini kita belajar recount mengenai sejarah. Nah, do you know how a historical recount is told or written? Nah, apakah kamu tahu bagaimana recount mengenai sejarah ini diceritakan atau ditulis? Ya, similar to other types of recounts, sama dengan jenis recount lainnya, historical recounts usually start with orientation. Nah, biasanya recount mengenai sejarah juga dimulai dengan orientasi, followed with a series of events, dan kemudian diikuti oleh series of events atau rangkaian kejadiannya, and ends with a reorientation, dan diakhiri dengan reorientation. Nah, the orientation part include information about who, what, when, and where. Nah, jadi di orientation itu bagiannya mencakup informasi mengenai who, siapa, what, apa, when, kapan, and where, di mana. Nah, the series of events are presented in the order they really happened. Nah, jadi di bagian kedua, yaitu rangkaian kejadiannya, itu disebutkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir, the recounts ends with a reorientation which states personal comments about the events. Nah, di bagian akhir dari teks recount itu adalah reorientasi, yang mana menyatakan opini pribadi, pendapat kita mengenai kejadiannya atau mengenai peristiwa tersebut. Nah, jadi diingat karena teks recount itu memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, series of events, dan yang terakhir reorientation. Nah, jadi lihat di sini ada sebuah bagan di mana contoh dari teks recount mengenai The Battle of Surabaya. Nah, teksnya ini ada di halaman ya ini 123. Nah, jadi tugas kedua anak-anak ibu sekalian tinggal melanjutkan headline atau garis besar yang sudah terjawab nih kan, beberapa dari orientation, series of events-nya ada 9 dan reorientation-nya. Nah, jadi ini dilanjutkan berdasarkan teks The Battle of Surabaya yang ada di halaman 123 ini. Nah, bisa dipahami kan, Nak? Nah, jadi ini tinggal melanjutkan saja, sudah ada garis besarnya dan bisa dilihat dari teks The Battle of Surabaya. Nah, sampai sini anak-anak ibu sudah paham. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sama ibu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi membahas bersama mengenai recount text historical. Baiklah, ini aja yang bisa ibu sampaikan. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.